jadinya. Kok gini bang? Saya nggak cari keributan, Bapak. Udah gini aja lah Bu, kita mediasinya lagi. Nggak mau saya dibekaskan. Bukankah Bapak ini sambil marah sama Pak Nikolnya? Bilangnya terganggu kalau saya tanya perkembangan, diblokir. Kalau memang nggak bisa Pak, maksud saya kasih perkembangan SP3 keluarin. Nggak usah diblokir Pak. Bang, apa nih bang? Dari media bang. Sakit hati saya. Saya cukup menyedihkan akan hal ini. Dibully selama 4 tahun. Saya seorang Bayangkari Hinai, istri dari Yunus Surbakti yang bertugas di Polsek Hinai. Dibully dari tahun 2021 sampai sekarang, sampai detik ini. Buat laporan selalu disuruh pulang, tapi bisa didamaikan. Di tahun 2021 didamaikan tanpa tertulis dan diakui oleh si pembuli tidak mengulangi lagi oleh Babin Katimasya Pak Darwis Polsek Hinai. Saya pikir selesai. 2022 dibuat lagi dengan kata-kata mandul. Anakku anak nggak jelas. Terus dibilang aku ini sudah diboikot seluruh Tanjung Beringin. Lalu Hinai ini sudah mengusir saya satu Hinai. Saya sudah ditiduri oleh semua masyarakat Hinai. Itu sudah didamaikan, dilaporkan ke SPK Polres 2022 disuruh pulang. Tidak cukup unsur, tapi bisa didamaikan buat kesepakatan di tahun 2022 di perangkat desa. Di desa perkebunan ada pembulinya juga, dihadiri kepala desa, perangkat desa, Babin Katimasnya, dengan kesepakatan tidak diulangi lagi. Kalau diulangi lagi sanksi hukum. Saya pikir selesai, namun tidak. Si pembuli berulah lagi di tahun 2023, tetap dengan yang sama itu juga, tapi tidak tanggung-tanggung dinaikkan foto saya yang bercaption ini Bayangkari meresahkan masyarakat, harus segera diusut. Saya bawalah foto tadi ke SPK, alih-alih bukan dapat keadilan dari Polres Langkat, malah disuruh pulang kembali. Saya coba berusaha komunikasi dengan Bapak Kapolres lama waktu itu, Bapak Faisal, Bapak Kapolres lama, Bapak Faisal, dan diarahkan ke Bapak KBO Polres Langkat saat itu. Ada beberapa juper kanit saat itu, saya masuk ke ruangan. Bukannya dapat keadilan, saya malah dibully di dalamnya. Saya dibilang kebaperan, tren ambasador. Oknumnya siapa namanya? Saya lupa Pak saat itu. Saat itu yang saya tahu adalah kalau Bapak KBO-nya itu kalau tidak salah Bapak Andreas waktu itu. Kalau kanitnya saya lupa, dupernya 2 orang. Dengan bangganya mereka mengatakan saya yang sudah terzolimi ini, ibu ini kebaperan. Tidak ada unsur kejahatan di sini, unsur pencemarannya nggak ada. Nah, ibu ini trade ambassador, makanya Bu nggak usah jadi trade ambassador kalau nggak bisa diapain. Nah, dengan berlinang air mata saya tinggalkanlah Polres Langkat pada saat itu. Naiklah saya minta bantuan para media. Nah, karena sudah ribut di media, Bapak Wakapolres menelpon Polsek Hinai saat itu dipimpin oleh Pak Tunggul. Pak Tunggul Bapak salah karena waktu itu Bapak Kapolsek kami yang lama sudah sedang sakit dan beliau pun sekarang sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Diwakili oleh Bapak Waka Polsek pada saat itu tahun 2023. Dibuat lagi kesepakatan perdamaian, tidak mengulangi lagi, kalau diulang lagi sanksi hukum. Situ saya tidak mau buat kesepakatan perdamaian, saya mau sanksi hukum tahun 2023. Tapi apalah daya saya, suami saya hanya bintara, harus menuruti pimpinan, di bawah intimidasi pimpinan, harus menuruti perdamaian. Lagi-lagi dengan mengatakan saya hanya Bayangkari, saya Bayangkari harus menyayangi masyarakat, mengayomi masyarakat. Lalu kenapa masyarakat bisa menghina saya dengan kesalahan yang saya tidak tahu?
tahun 2000 saya tetap ikuti juga, tapi saya pikir dengan sudah semua FKPM, bahkan perintah dari Bapak Wakapolres yang pada saat itu sudah Bapak Wakapolsek juga, kami semua berkumpul di situ. Saya pikir sudah berakhir, tapi ternyata tidak, diulangi lagi dengan kata-kata yang sama, dengan kata mandul, binatang ke badan saya udah ditiduri gitu lagi. Anak saya dibilang anak haram, statusnya dibilang saya dibilang membawa aib bagi seluruh wanita Indonesia karena tidak memiliki keturunan. Anak saya dikata-katai bahwasanya anak saya dipungut dan tong sampah. Anak saya anak tidak jelas. Bahkan ibuku yang sudah nggak ada, yang sudah meninggal pun dibully dengan mengatakan ibuku itu nggak pantas untuk dimakamkan. Di perkuburan Desa Sukadami Timur Dusun 1. Ibuku dibilang tidak disolatkan. Saya mengemis untuk sekedar memberikan kain kafan ibuku. Begitu hinanya lah saya di mata masyarakat itu. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang bernama Helda Ahmad dan Rosita Pangabean dan Sri Bulina Lubis. Ini yang membuli kakak semua? Iya. Mereka ini apa kak? Pekerjaannya sehari-hari? Mereka itu orang hebat, pinjemin uang. Rentenir? Ya. Saya tidak permasalahkan kerjaan mereka. Tapi kenapa mesti anak saya disenggol? Bahkan sampai ibuku yang nggak tahu apa-apa, yang nggak kenal mereka, buat laporan ke Polres Langkat. Bentuknya laporan atau dumas? Kak? Dumas diarahkan. Padahal jelas. Oh, diarahkan penyidik ke dumas? Iya, diarahkan penyidik ke Dumas. Saya mintanya LP. Alasannya apa? Supaya tidak akan diberhentikan penyelidikannya. Jadi saya nurut aja. Itu kapan kak? 15 Juli 2024 ini? 24, iya. Kembali terulang lagi. Iya, kembali terulang lagi. Kak, kabarnya kakak waktu pas saat itu sudah melaporkan sempat ada apa ya, macam kayak kena tekanan ya sama Iya. penyidik. Itu bagaimana, bisa ceritakan kak? Bisa. Ah. Pada saat di bulan September, setelah saya menerima SP2HP, saya diperiksa berserta saksi saya. Tanggal 5 September, terakhir pembicaraan dengan jupernya oleh Pak Adli Azhari. Beliau mengatakan, Bu, Ibu udah selesai diperiksa berserta saksi. Nanti Ibu telepon saya, tanya perkembangannya. Barangkali saya lupa, karena banyaknya kerjaan saya. Iya Pak, saya katakan. Seminggu setelah katanya sudah dipanggil lah si telapor tadi. Saya diblokir. Saya datangi. Yang blokir penyidiknya? Penyidiknya Pak. Saya datangi ke Polres Langkat, dia tidak ada di tempat. Saya bingung mau nanya kemana. Saya nggak tahu mau nanya kemana. Saya akhirnya mendatangi Propos Polres Langkat pukul 6 sore. Hanya sekedar ingin tahu sampai mana perkembangan kasus saya. Akhirnya setelah diambil ceritanya dari awal sampai habis, saya diarahkan ke Paminal. Setelah itu saya datang ke Propos penyidik. Saya dipanggillah saat itu jupernya dan Pak Nikoli Tarigan, kalau tidak salah, sama jupernya Pak Adli Azhari. Jangankan senyuman manis dari seorang juper dan seorang yang berpangkat tinggi, seakan-akan saya
terkucil di situ, seakan-akan saya tidak dianggap oleh dua orang oknum ini. Setelah mereka memberikan penjelasan kepada seorang perwira yang berada di propos itu, setelah selesai dia memberikannya, saya bertanya kepada mereka, kepada kedua orang tersebut, "Bapak izin, saya mau tanya, apa salah saya meminta penjelasan dari kasus saya, titik terang dari kasus saya sampai di mana? Apa benar kalian memblokir saya itu tindakan benar?" Lalu dengan marahnya Bapak Nikoli Tarigan mengatakan, "Ibu tahu nggak? Kami terganggu dengan laporan ini. Ibu menelpon Juper ini siang dan malam. Anak istrinya terganggu. Bukan ibu aja yang harus diurus dengan mata melotot dan sedikit membentak, walaupun bersuara tidak terlalu kuat tapi dengan nada membentak." Saya merasa kok jadi saya dimarahi, datang ke situ. Akhirnya saya pulang dengan penuh air mata. Kok bisa saya menerima perlakuan seperti ini? Besoknya saya datang kembali, Rabu tanggal 25. Saya minta berkas saya. Untuk apa ada berkas saya di Polres Langkat kalau Jupernya serta staf di situ merasa keberatan, terganggu? Artinya kakak mau mencabut dumas kakak itu ya, Kak? Saya bukan mencabut tapi mau narik aja, mau saya serahkan mungkin ke kepolisian yang lebih tidak mengganggu. Mereka kan terganggu, Polres Langkat, bisa jadi saya ke Polda. Kalau mereka kan terganggu begitu, tapi terjadilah keributan. Saya ribut memang karena saya nggak dikasih saat itu. Lalu artinya kakak mengungkapkan Iya. kesalahan kakak di situ ya, Kak? benar, Nah, tanggapan dari penyidik tadi gimana, Kak? setelah terjadi saya mengeluarkan unek-unek, saya bilang untuk apa baik sekarang waktu dipropos semalam, kenapa kalian nggak sebaik ini? Lalu dengan keributan, dengan saya bukan ribut ya, tetapi saya mengeluarkan isi hati saya dibully loh. Saya dibully, anak saya dibully, orang tua saya dibully 4 tahun. Dengan teriakan-teriakan seperti itu, berharap teriakan saya semalam itu didengar oleh Bapak Kapolres baru ini. Didengar oleh beliau, tapi sayangnya mungkin tidak sampai ke telinga beliau. Wahai Bapak Kapolda yang terhormat, Bapak Kapolriku yang terhormat, Bapak Kapolres Langkat yang terhormat, tolonglah Pak, seorang bayangkari meminta keadilan dari pembulian ini. Capek loh Pak, capek sekali dibully, dihina di status sosial media. Sudah disepakati tapi cepat diulangi lagi. Di mana keadilan itu Bapak? Apakah memang ketidaksempurnaanku ini harus jadi hinaan dan dibully? Harus ya. Wahai Bapak pejabat-pejabat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.